Bab 341. Ini berbeda? Paha Anda, 3. Di sisi iblis, 10 kandidat terpilih adalah pembangkit tenaga listrik muda dari garis keturunan yang hebat, sedangkan dari aliansi kuil 10 pemburu iblis yang menjanjikan, termasuk Sion of Light dan Sein Putri Samsara, telah berpartisipasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak sangat gugup. Begitu mereka melihat sosok muncul dari kuil hijau tua itu, Ling Xiao dan Huang Suo tidak bisa membantu tetapi berdiri, dan dengan cepat bergegas ke tepi danau. Kekuatan kedua belah pihak berada dalam keadaan saling bermusuhan, dan jika ada perubahan terjadi, pertempuran sangat mungkin terjadi kapan saja. Long Hao Chen sedang berjalan di depan, dan melihatnya, Han Qian merasakan beban besar jatuh dari pikirannya. Tanpa sadar dia melihat ke Temple Knight yang dengan tenang menyaksikan Long Hao Chen, membuat persiapan yang baik jika kemungkinan serangan iblis. Di belakang Long Hao Chen mengikuti Kair, dan kemudian datang Zhang Fangfang. Ying Suifeng dan Ling Xiao rileks pada saat bersamaan. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan orang, yang paling penting adalah Sion of Light dan Sein Putri Samsara kembali dengan selamat. Dan melihat mereka, mereka pasti tidak kembali dengan tangan kosong. Namun, ekspresi Ling Xiao dengan cepat tumbuh tidak sedap dipandang, karena mereka adalah satu-satunya yang kembali dari surga ilusi. Adapun Kapten Penjaga Kekaisaran Naga Hitam Huang Suo, ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Fakta bahwa manusia adalah yang pertama keluar bukanlah kabar baik baginya. Dengan cepat, kelompok 3 Long Hao Chen kembali ke sisi aliansi kuil. Yang lainnya belum keluar? Ling Xiao bertanya pada Long Hao Chen. Long Hao Chen menghela nafas, menundukkan kepalanya. Ekspresinya sudah memberitahu banyak hal kepada Ling Xiao. Wajah Ling Xiao segera tampak abu. Mereka adalah pemburu iblis dari pasukan pemburu iblis kelas komandan. Kekalahan mereka menyiratkan bahwa 7 pasukan pemburu iblis dalam bahaya pecah, dan kesalahan ini akan ditanggung oleh kuil imam. Long Hao Chen dengan dingin memandang iblis, berkata dengan nada keras, 10 iblis yang datang kali ini semuanya telah menekan kultivasi mereka, dan tidak satu pun dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di bawah langkah ke-8. Energi spiritual eksternal mereka mencapai 20.000 unit untuk masing-masingnya. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya kami bukanlah lawan. Petik 2. Apa? Ling Xiao kehilangan suaranya karena terkejut. Di sisi lain, Han Qian menarik lengan baju Long Hao Chen, memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa ragu, kesalahan yang akan dipikul oleh kuil imam kali ini sangat besar, karena merekalah yang memulai kolaborasi ini dengan iblis. Long Hao Chen menoleh untuk melihat Han Qian, mengangguk ke leluhurnya dan menunjukkan pemahamannya. Aura Ling Xiao menjadi sangat tidak stabil. Pusat kekuatan manusia dari sisi Temple Alliance semuanya mulai menjadi bermusuhan, dan siap menyerang kapan saja. Namun, sisi Huang Suo tidak gemetar ketakutan. Sebagai kapten dari naga iblis, dia mencapai kesimpulan bahwa mereka melampaui kelompok manusia secara keseluruhan, dan bahwa lawan ini tidak perlu ditakuti. Namun, Huang Suo masih melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang memenuhi dirinya, karena dia telah dengan jelas merasakan selama hari-hari ini bahwa kehadiran yang kuat tersembunyi di antara musuh. Ancaman yang menakutkan bahkan mengejutkannya. Baginya, selama mereka bertindak melawan pihak lain, risiko menderita kerusakan yang merusak akan menimpa mereka. Faktanya, Huang Suo bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-9. Kekuatannya sudah mencapai puncak peringkat kedua dari langkah ke-9, total energi spiritualnya mencapai hampir 300.000 unit. Bahkan untuk iblis, level ini hanya dicapai oleh beberapa pembangkit tenaga listrik. Dia bertindak sebagai perwakilan dari Demon God Emperor namun menganggap musuh sebagai ancaman, jadi pembangkit tenaga listrik tersembunyi ini harus mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Dengan dia di sini, jika terjadi pertempuran, kerusakan yang akan diderita kelompok iblis mereka pasti akan sangat besar. Bagaimanapun juga, mereka berada di wilayah manusia. Long Hao Chen berteriak keras, namun, iblis juga membayar harga yang mahal kali ini. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang datang kali ini, di antara mereka ada beberapa penerus Dewa Iblis. Kelompok mereka dipimpin oleh penerus Kaisar Dewa Iblis, Ah Bao.
Tetap saja, mereka juga tidak membayar harga rendah. Mengatakan itu, dengan jentikan tangannya, dia mengungkapkan api hitam di tangannya. Nyala api ini jelas tidak memancarkan sifat suci yang terkait dengan Long Hao Shen, dan semua orang melihat bentuk mahkota kristal muncul di tangannya. Ini persis mahkota warisan dari iblis api biru bernama Sensang. Melihat kristal ajaib ini, pembangkit tenaga listrik dari Temple Alliance tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Ini mengkonfirmasi kata-kata sebelumnya Long Hao Chen tanpa keraguan. Di sisi lain, penampilan Huang Suo menjadi semakin jelek. Tentu saja, dia mengenali pemilik kristal ajaib ini. Meskipun pemilik kristal itu bukanlah iblis terkuat yang berpartisipasi kali ini, dia masih termasuk di antara 5 besar dalam kekuatan keseluruhan. Tidak peduli apa, dia tidak tahu bagaimana kristal ini bisa jatuh ke tangan Long Hao Shen. Melihat penampilannya, dia tidak mencapai usia 20 tahun. Manusia dan iblis tidak sama, dan dia bisa mengetahui usia kasarnya hanya dengan melihat sekilas. Dengan acuh tak acuh, Long Hao Shen menghasilkan kilatan cahaya yang cemerlang, saat matanya dipenuhi dengan tampilan sedingin es. Tatapan yang dia berikan pada Huang Suo tidak memberikan kesan lemah. Setidaknya, 3 manusia yang selamat meninggalkan surga ilusi kali ini. Adapun kamu mencapai titik ini, dia dengan sengaja menghentikan kata-katanya. Bahkan jika Huang Suo tenang, dia tetap berada dalam kekacauan besar saat itu. Melihat kuil ilusi yang jauh, dia segera menjadi pucat. Faktanya, kali ini hanya iblis yang bertindak sebagai penerus dari 4 dewa iblis teratas yang berpartisipasi. Demi mendapatkan beberapa kompor spiritual sambil mematuhi perintah rahasia Kaisar Dewa Iblis mereka datang. Jika penerus ini semuanya mati di surga ilusi, pukulan yang ditimbulkan pada iblis tidak akan tertandingi. Itu bahkan mungkin akan mengguncang fondasi iblis. Sejak Long Hao Chen mengambil satu mahkota warisan, siapa yang mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki mahkota warisan lainnya? Mendengar nadanya, kelompok Huang Suo tidak optimis tentang situasi tim mereka di surga ilusi. Bicaralah, apa yang terjadi pada mereka? Huang Suo bereaksi dengan marah, sementara auranya yang mengancam tiba-tiba naik. Kekuatan penindas yang menakutkan hampir seketika mencapai puncaknya, dan bahkan di pintu masuk surga hidup yang dipenuhi dengan energi vital seperti surga ilusi, seluruh area dipenuhi dengan kegelapan secara instan. Ling Xiao menjawab dengan mendengus dingin dan tangannya bersinar keemasan. Dari tongkat putih susu di tangannya, cahaya keemasan yang lembut menyebar ke sekeliling, dengan mudah menghalangi nafas kegelapan yang kaya, dan mempengaruhi seluruh sisi mereka dengan kemegahan cahaya gerimis. Memahami niat Long Hao Chen, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan memberinya ruang untuk menangani masalah tersebut. Para pembangkit tenaga listrik dari Temple Alliance juga menarik senjata mereka secara berturut-turut, bersiap untuk memasuki mode pertempuran kapan saja. Tekanan yang disebarkan oleh Huang Suo tidak mempengaruhi Long Hao Chen dengan cara apapun. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyuman acuh tak acuh di wajahnya. Mengapa aku harus memberitahumu sesuatu? Huang Suo menatapnya dengan dingin, jika sesuatu telah terjadi pada mereka, kita pasti akan menginjak kota Gunung Selatan dan tidak mengeluarkan biaya untuk membunuh semua manusia hingga orang terakhir. Kalimat ini diucapkan secara kategoris dan tanpa keraguan dari pihaknya. Dia tidak tahu banyak tentang klan lain, tetapi dia memiliki pemahaman khusus tentang garis keturunan naga iblis. Saat ini, Kaisar Dewa Iblis dari klan naga iblis hanya memiliki 2 anak, Ah Bao dan Leng Xiao, dan keduanya telah memasuki surga ilusi kali ini. Menurut pendapatnya, dengan kekuatan Ah Bao, dia tidak mungkin menemui masalah di surga ilusi, apapun situasinya. Alasan ketiga manusia itu masih hidup hanya karena kemurahan hatinya. Mereka pasti akan kembali dengan keuntungan besar dari perjalanan ini. Ini adalah alasan penting mengapa para iblis bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk kesempatan memasuki surga ilusi. Namun, dia sama sekali tidak mengharapkan twist ini. Memang bisa dilihat bahwa korban di pihak manusia sangat berbahaya, karena hanya 3 dari 10 yang masuk kembali hidup-hidup. Dan menilai dari penampilan Keier, dia pasti dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi yang lebih penting, tidak ada iblis dari kelompok mereka yang kembali hidup-hidup.
Kerugian terbesar dari iblis selama operasi ini adalah kurangnya pemahaman mereka tentang surga ilusi. Semua pemahaman yang mereka miliki dikeluarkan dari deduksi Kaisar Dewa Iblis serta prediksi dari Dewa Iblis Bintang. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, setidaknya Ah Bao dan Leng Xiao belum kembali, dan masih ada Putri Dewa Iblis Bulan untuk dipertimbangkan. Sisi Dewa Iblis Bulan masih lebih baik, karena kali ini, dapat dikatakan bahwa Yue Ye mendapat tempat hanya karena hubungannya dengan Ah Bao. Tapi tidak ada naga iblis yang bisa dibiarkan tersesat. Meskipun Kaisar Dewa Iblis masih muda, kemampuan reproduksinya telah mencapai keadaan di mana dia tidak mungkin memiliki anak lain. Dalam keadaan ini, jika Leng Xiao atau Ah Bao tewas dalam pertempuran di dalam surga ilusi, ini akan menjadi bencana besar bagi klan naga iblis. Sejak dahulu kala, naga iblis dipimpin oleh generasi Kaisar Dewa Iblis, mewarisi garis keturunan murni dari garis keturunan naga iblis. Belum pernah sebelumnya seorang Kaisar Dewa Iblis dari garis keturunan lain dipilih, dan di atas itu, Ah Bao telah mendapatkan prestise yang pasti dalam klan naga iblis. Itu mencapai titik bahwa jika mereka mati dalam pertempuran, Kaisar Dewa Iblis pasti akan sangat marah dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada dirinya dan kelompoknya. Karena alasan ini, mata Huang Suo tampak merah. Dia tampak tenang tetapi hanya dipenuhi dengan ide-ide kekejaman dan pembantaian. Dia sudah siap untuk meledakkan lawan-lawan ini ke kerajaan, dan lebih baik mati di sini daripada kembali dan menanggung amarah Kaisar Dewa Iblis. Dengan acuh tak acuh memberikan ekspresi samar, Long Haoshen mengungkapkan pandangan dingin dari bawah matanya, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengetahui keberadaan mereka. Dan saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa mereka tidak semua terbunuh dalam pertempuran, dan beberapa masih hidup. Namun, mengapa saya harus memberitahu Anda sesuatu? Long Haoshen mengatakan itu dengan sangat tenang, dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Mendengar dia mengatakan ini, Han Qian dan Ling Xiao sama-sama tidak bisa menahan senyum. Anak ini memang terlalu cerdas. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa jika Huang Suo dibuat terlalu cemas dan memulai perkelahian, para iblis memang akan menghadapi kerugian besar, tetapi apakah manusia benar-benar dapat mengatasi konflik tanpa cedera? Faktanya, ini bukanlah kota Gunung Selatan yang baru saja diperangi, yang membentuk benteng alami. Dan kali ini, mayoritas iblis yang datang adalah pembangkit tenaga listrik langkah ke-9. Bahkan jika mereka baru saja melewati ambang pintu ke langkah ke-9 dan tidak membawa senjata apapun, mereka tetaplah pengawal naga hitam. Bab 342. 10 Kristal Naga Iblis, I. Jadi, iblis ini tidak benar-benar ingin bertempur, dan hal yang sama berlaku untuk manusia. Kalimat terakhir Long Hao Chen tampak sederhana, tetapi mengungkapkan banyak hal kepada Huang Suo. Dia dengan jelas memberitahu Huang Suo bahwa meskipun tim iblis telah menderita beberapa kerugian di surga ilusi, masih ada beberapa yang selamat. Hanya saja dia tidak menjelaskan dengan jelas situasi terakhirnya. Setelah memberi Huang Suo harapan, dia secara alami tidak akan bertarung sampai mati. Dan tidak memberitahunya kebenaran lengkap tentang situasinya secara alami untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari iblis. Mengenai hal ini, Ling Xiao dan Han Qian sangat ingin melihat hal itu terjadi. Hilangnya 7 pemburu iblis muda yang luar biasa adalah pukulan besar bagi aliansi, dan bahkan jika 7 pasukan pemburu iblis mereka tidak sepenuhnya dibubarkan, mereka pasti membutuhkan pengaturan ulang. Dalam keadaan ini, jika mereka tidak bisa mendapatkan beberapa manfaat dari iblis, apalagi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh kuil imam, bahkan Han Qian tidak akan bisa melarikan diri dari mengambil tanggung jawab. Dan mengingat sifat dari keduanya, mereka tidak mungkin mencoba menghindarinya. Secara alami, mendengar kata-kata Long Hao Chen, suasana hati Huang Suo sedikit stabil, dan mengangkat tangannya, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak bertindak gegabah tanpa berpikir. Berjalan sendirian, dia maju ke arah Long Hao Chen, dan berhenti sekitar 20 meter dari Ling Xiao. Untuk memberitahu saya tentang situasi mereka, apa yang Anda inginkan dari saya? Huang Suo bertanya dengan dingin. Long Hao Chen menjawab dengan suara tenang, aku ingin 10 kristal naga iblis. Anda seharusnya memiliki cukup banyak hal ini, bukan? Apa katamu? Dengan marah, Huang Suo langsung memproyeksikan niat membunuh ke arahnya, yang semuanya diblokir oleh Ling Xiao. Kristal dari naga iblis tidak sama dibandingkan dengan salep naga.
Salep naga adalah zat khusus yang akan disekresikan oleh naga iblis secara alami, berfungsi sebagai tonik luar biasa bagi manusia dan setan. Tapi kristal magis tidak sama. Setiap kristal ajaib dari klan naga iblis bukan hanya harta karun, tapi juga bisa menjadi simbol leluhur naga iblis. Ketika salah satu pembangkit tenaga naga iblis akan meninggal di medan perang, semua yang lain akan menggunakan setiap metode yang mungkin untuk mengambil mayatnya dan mengembalikannya sebagai persembahan kepada klan naga iblis. Bahkan naga iblis sendiri tidak akan menggunakan kristal magis anggota klan mereka sendiri kecuali menghadapi situasi yang mengancam nyawa, apalagi memberikannya kepada manusia. Dalam seluruh sejarah iblis, waktu manusia mendapatkan kristal naga iblis hanya berjumlah sangat sedikit, dan masing-masing dari mereka telah memprovokasi serangan balik panik dari iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis secara pribadi akan menangani masalah ini dalam beberapa kasus. Long Hao Chen dengan acuh tak acuh mengulangi kata-katanya sendiri, menekankannya kali ini lebih jauh, aku ingin 10 kristal naga iblis. Dan saya menginginkannya segera. Kuil ilusi berada di ambang tenggelam jadi masih ada waktu jika Anda memberi saya kristal ajaib sekarang, jika tidak, jika kita menunggu kuil ilusi tenggelam, tidak akan ada gunanya bahkan jika Anda ingin memberikannya kepada saya saat itu. Waktu. Izinkan saya menekankan bahwa saya tidak ingin ada iblis yang tersinggung atau bertindak melawan aliansi kuil setelah saya mendapatkan 10 kristal magis ini, karena ini adalah kesepakatan dan bukan saya yang mengambilnya dengan paksa. Huang Suo hampir menyemburkan darahnya sendiri. Untuk apa anak ini mengambil kristal magis naga iblis? Hanya permen, mengambil ini dengan paksa. Coba saja jika Anda berani. Memalingkan kepalanya untuk melihat kuil ilusi, ada beberapa kebenaran dalam apa yang baru saja dikatakan Long Hao Chen. Cahaya hijau gelap yang dilepaskan dari kuil ilusi mulai perlahan-lahan menjadi lebih lemah, dan tampaknya akan segera menyatu kembali ke dalam danau. Sebelumnya, Ling Xiao mengatakan bahwa naga peri telah hidup di danau selama beberapa puluh ribu tahun. Huang Suo bahkan tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang kekuatannya, tetapi mungkin bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak dapat memastikan untuk melawannya dengan penuh kemenangan. Dan yang lebih penting, pada saat itu, akankah kelompok Ahbao masih hidup? Mengapa saya harus mempercayai Anda? Huang Suo dengan dingin menatap Long Hao Chen, dan lebih jauh lagi, saya tidak memiliki begitu banyak kristal ajaib dari anggota klan saya. Saya hanya pemimpin dari pengawal naga hitam. Otoritas atas kristal magis klan kita hanya di bawah hak prerogatif yang mulia sendiri. Long Hao Chen mengangkat bahunya sendiri, berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tetapi bahkan jika Anda tidak memiliki banyak kristal ajaib, bukankah ada banyak anggota klan Anda di sini? Demi putra mahkota Anda, apakah Anda tidak bersedia membayar harga nyawa Anda? Nafas Huang Suo menjadi semakin berat. Jika kali ini, hanya ada naga iblis di sekitar, segalanya akan lebih baik, tapi bukan itu masalahnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dari klan lain yang hadir. Kata-kata dari Long Hao Chen ini terlalu keji. Pada saat ini, penampilan yang diberikan pembangkit tenaga listrik kepada Huang Suo dan pengawal naga iblis benar-benar berubah. Ini adalah rencana brilian Long Hao Chen. Kekuatan iblis besar yang datang terdiri dari semua jenis pembangkit tenaga. Lebih penting lagi, kali ini, di antara iblis yang berpartisipasi, adalah penerus klan yang berbeda. Untuk alasan ini, pembangkit tenaga listrik ini sangat prihatin dengan informasi tersebut, semakin menambahkan fakta bahwa kali ini, Long Hao Chen hanya meminta kristal magis dari klan naga iblis. Pembangkit tenaga listrik lainnya segera mengubah sikap mereka. Terlepas dari betapa kuatnya naga iblis, mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, kalimat tertentu muncul di benak mereka. Demi putra mahkota Anda, apakah Anda tidak bersedia membayar harga nyawa Anda? Apalagi, dia penerus seluruh ras kita. Huang Suo terjebak dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah beberapa saat hening, Huang Suo dengan dingin menatap Long Hao Chen, 3 kristal. Saya hanya dapat mengambil 3 kristal dari anggota klan saya, dan memberikan ini kepada Anda sebagai pertukaran. Apakah Anda bahkan memiliki bukti bahwa Anda dapat menyebabkan surga ilusi menghilang sementara dan mencegah orang-orang saya keluar? Long Hao Chen memberinya senyuman acuh tak acuh, 3 tidak mungkin. Saya hanya ingin 10, dan tidak satu pun lagi. Tapi satu yang kurang juga tidak akan berhasil. Penatua Huang, Anda harus mengambil keputusan secepat mungkin. Lihat, mengatakan kata-kata ini, dia menunjuk ke kuil ilusi. Benar saja, pada saat ini, semak berduri yang menghubungkan kuil ilusi ke pantai mulai menghilang. Semak-semak ke arah pantai menyusut, dan garis besar kuil ilusi mulai bergoyang sedikit seperti fata morgana. Kamu, Huang Suo menjadi pucat karena ketakutan. Jika semua pembangkit tenaga iblis muda yang masuk telah mati dalam pertempuran, dia pasti akan disalahkan, tapi ini hanya akan menjadi kesalahan untuk masalah khusus ini. Namun, setelah Long Hao Chen mengucapkan kata-kata ini, tanggung jawabnya tidak sesederhana itu lagi.
Tampaknya bahkan mungkin penerus dari banyak dewa iblis ini akan mati karena kesalahan perintahnya. Pada saat ini, kemarahan umum bahkan akan dikeluarkan dari keluarganya. Datang! Huang Suo berteriak dengan keras. Rasanya memang aneh setelah teriakan ini, kuil ilusi tiba-tiba berhenti untuk turun ke dalam air. Dengan kaget, Huang Suo berbalik untuk melihat Long Hao Chen, memperhatikan bahwa dia mengangkat tangan kirinya ke arah kuil ilusi. Kecemerlangan hijau hambar menghubungkannya dengan kuil ilusi. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan kuil ilusi dan mencegahnya tenggelam. Saya pikir saya cukup menunjukkan niat baik saya. Namun, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara Long Hao Chen berat saat dia mengatakan itu. Dari belakang punggung Long Hao Chen, Zhang Fangfang maju ke sisinya, mengangkat kedua tangannya sebelum dengan tenang berteriak, 10. Petik 2. Sama seperti tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud, dia mengambil satu jari. 9, 8, 7. Sampah. Hitung mundur seperti ini. Betapa galaknya. Han Qian dan Ling Xiao tampak tercengang di Long Hao Chen dan Zhang Fangfang. Jangankan Huang Suo, bahkan mereka berdua gugup. Bukankah anak-anak muda yang busuk ini terlalu berani? Tapi tidak peduli apakah mereka bisa mengendalikan niat musuh atau tidak, kerjasama mereka tidak ada celah. Berhenti menghitung? Huang Suo berteriak dengan marah, melambaikan tangan kanannya dan membiarkan tas kulit kuning muda terbang ke arah Long Hao Chen, tanpa mengurangi tekanan besar yang dia pancarkan. Dalam sekejap, Han Qian muncul di depan Long Hao Chen dan memulihkan tas kulit itu. Membukanya untuk melihat ke dalam, dia segera melihat cahaya hijau tua yang kuat dilepaskan. Han Qian terkesiap, mengenakan ekspresi demam, sebelum dengan cepat menutup tasnya. Dia mengangguk ke arah Long Hao Chen. Senyuman acuh tak acuh, Long Hao Chen memandang Huang Suo dengan takjub, saya tidak menyangka Penatua Huang benar-benar membawa begitu banyak hal baik. Maka saya tidak akan berdiri di formalitas. Terima kasih banyak. Dia benar-benar meminta harga setinggi itu dan meminta Zhang Fangfang menekannya dengan hitungan mundur ini sehingga Huang Suo akan melepaskan harta terbesarnya, tetapi tidak berharap dia benar-benar memiliki apa yang dia minta. Cepat bicara. Bagaimana Ahbao dan yang lainnya? Huang Suo berteriak dengan marah. Dia sudah diambang ledakan, dan bisa mulai menyerang kapan saja. Tepat pada saat ini, para pembangkit tenaga listrik dari Temple Alliance sama gugupnya, dan ksatria kuil yang tersembunyi itu yang telah berbicara kecil dengan Han Qian menatap Huang Suo dengan dingin, mengarahkan kekuatan penindasnya langsung ke Huang Suo. Yang lain tidak melihat apa-apa, tetapi Huang Suo tertahan oleh kekuatan penindas yang sangat tirani. Sebelum mundur beberapa langkah, wajahnya berubah sekali lagi meskipun dirinya sendiri. Untuk dapat menekannya sedemikian rupa, mungkin hanya 10 dewa iblis peringkat teratas yang mampu melakukan itu. Meskipun jika dia berusaha sekuat tenaga, dia memiliki kepercayaan diri untuk memberi lawan waktu yang sulit, dia pasti akan mati pada akhirnya. Long Hao Chen juga tahu bahwa dia tidak bisa terus membuat marah Huang Suo saat ini, berkata dengan suara yang dalam, kami manusia mematuhi janji kami. Karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari Penatua Huang, saya secara alami akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Di dalam surga ilusi, kami telah bertemu dengan kelompok iblismu beberapa kali. Sisa dari kelompok kami dibunuh oleh iblis Anda, dan mahkota warisan di tangan saya adalah milik iblis api biru. Setan-setan lain tidak dibunuh oleh kami, tetapi telah melawan surga ilusi sendirian, menyebabkan pemberontakan dari binatang ajaib yang tinggal di sana, yang berusaha keras untuk membuang mereka. Karena kami bertiga tidak melukai salah satu makhluk ajaib yang berada di surga ilusi, kami belum terlibat dalam pembalasan yang terjadi sebelum kami muncul. Di antara kelompok iblis Anda, jumlah kematian hanya sedikit, dan sisanya telah diselamatkan oleh Kaisar Dewa Iblis Anda. Mendengar jawaban ini, meskipun Huang Suo merasa jauh lebih rileks, dia hampir memuntahkan darahnya sebagai tanggapan. Untuk informasi seperti itu dia telah membayar 10 kristal ajaib. 343. 10 kristal naga, 2. Biaya ini sangat mahal. Faktanya, 10 kristal magis itu telah diperoleh dari anggota pengawal naga hitam yang telah meninggal selama beberapa perang sebelumnya. Alasan mengapa Huang Suo memiliki mereka padanya adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis kemungkinan besar akan diserang oleh pasukan pemburu iblis manusia yang paling kuat setiap kali dia berangkat. Sebagai bawahan terdekatnya, dia membawa kristal ajaib ini sehingga dia bisa segera mengirimkannya kepada Kaisar jika diperlukan. Dengan kilatan hitam di depan mata mereka, Huang Suo menjawab dengan sangat marah. Apa, sesederhana itu? Long Hao Chen berpura-pura mengingat sesuatu, sebelum menyatakan secara terbuka, oh, masih ada lagi.
Saya ingat bahwa iblis berjubah oranye diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Setelah itu mantra oranye khusus dilemparkan yang membatasi penjaga surga ilusi untuk beberapa waktu. Tapi pengguna mantra oranye ini meledak sendiri, dan mahkota warisannya dipulihkan oleh Ahbao. Apa? Kali ini, dua penyihir berpakaian oranye mendekat. Rambut oranye panjang mereka mengklasifikasikan mereka sebagai pembangkit tenaga listrik dari Star Demon Clan. Pada titik ini, keduanya yang memiliki wajah stagnan sampai saat itu segera mengungkapkan keterkejutan mereka. Teknik nubuat besar, Ahbao benar-benar memerintahkan dia untuk menggunakan teknik ramalan besar. Sangat jelas, pernyataan Long Hao Chen tidak salah. Mereka tahu karena uraiannya tentang teknik ramalan besar tidak salah sedikit pun. Lebih penting lagi, hanya teknik nubuat besar yang dapat menunjukkan kegunaan yang begitu hebat, seperti benar-benar membatasi penjaga dari tempat ini. Huang Suo, Anda berhutang penjelasan kepada kami tentang masalah ini. Jika tidak, Anda harus membenarkan diri sendiri di hadapan Dewa Setan Bintang. Dua pembangkit tenaga listrik klan Iblis Bintang mendekatinya dengan marah. Ekspresi Huang Suo menjadi semakin tidak sedap dipandang. Hanya dia yang tahu misi seperti apa yang diberikan Kaisar Dewa Iblis kepada Ahbao. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Long Hao Chen memilih waktu ini untuk mengutip detail ini adalah karena dia ingin menabur perselisihan di antara barisan mereka. Tetap saja, dia tidak punya cara untuk menyangkal kata-katanya. Seketika, perubahan muncul di atmosfer di sisi iblis. Kali ini, meskipun kekuatan utama terdiri dari penjaga dari tentara naga hitam, pembangkit tenaga listrik dari ras lain tidak sedikit. Dan mereka semua adalah elit dari klan mereka sendiri, di antaranya beberapa bangsawan yang lebih rendah juga telah bergabung. Karena Ahbao diduga telah memerintahkan pria dari klan bintang untuk menggunakan mantra penghancur diri terlarang seperti teknik ramalan besar, bagaimana dia akan menangani anggota klannya? Seketika, kelompok iblis mulai kehilangan kesatuannya. Wajah Huang Suo berubah warna. Sebelum memberikan tatapan tajam ke Long Hao Chen, sangat mencetak penampilan pemuda ini dalam pikirannya sendiri. Sebelum menoleh ke arah dua pembangkit tenaga listrik dari Star Demon Clan, masalah ini tidak sepenuhnya jelas untuk saat ini. Tetapi jika Tuan Muda kita telah diselamatkan oleh Yang Mulia, saya pasti akan memberikan akun kepada Dewa Setan Bintang Senior. Namun, saat ini kami masih belum dapat memastikan apakah manusia ini mengatakan yang sebenarnya. Dan tepat pada saat ini, kuil ilusi perlahan tenggelam kembali ke dalam danau. Bahkan jika mereka ingin pergi memeriksa dan memverifikasi, ini tidak bisa dilakukan lagi. Belum lagi fakta bahwa mereka bahkan tidak dapat memasuki kuil ilusi. Disaring di belakang Ling Xiao dan Han Qian, Long Hao Chen perlahan mundur, dan bergerak di tengah-tengah pembangkit tenaga listrik dari Temple Alliance. Huang Suo menatap manusia-manusia ini dengan pandangan yang tidak berdamai, dengan marah memerintahkan, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin pembangkit tenaga iblis pergi. Ling Xiao tidak segera meninggalkan hutan ilusi, tetapi memanggil Long Hao Chen, Kair dan Zhang Fangfang untuk menanyakan dengan hati-hati tentang segala sesuatu yang telah terjadi di surga ilusi. Kecuali menyembunyikan fakta bahwa dia membawa rekan-rekannya di Tower of Eternity, Long Hao Chen memberikan penjelasan rinci tentang waktu mereka di Illusory Paradise. Setelah akhirnya memberitahu mereka bahwa kelompok Ahbao tidak berhasil menangkap Ye Xiaolei, dia hanya berbicara tentang binatang ajaib yang kuat di surga ilusi, tanpa pujian yang berlebihan. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, pandangan Ling Xiao menjadi tidak sedap dipandang. Memang, kerusakan yang diderita oleh iblis kali ini cukup besar, tapi aliansi masih menjadi pihak yang tertipu. Godhead, Long Hao Chen tidak memahami segalanya tentang ketuhanan, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan master pembantu kuil imam, Ling Xiao memiliki beberapa pengetahuan tentang itu. Dia samar-samar menebak bahwa Kaisar Dewa Iblis telah mencapai tingkat budidaya tertentu, dan sekarang membutuhkan ketuhanan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri lebih jauh. Lebih jauh, jika dia akan mencapai ketuhanan, kehancuran umat manusia mungkin akan benar-benar tiba. Pada saat itu, mungkin tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Dan ketuhanan ini sebenarnya terletak di surga ilusi. Sama seperti Huang Suo yang tidak yakin tentang kemungkinan yang harus dimenangkan oleh Kaisar Dewa Iblis melawan naga peri itu, Ling Xiao juga tidak bisa memastikan apakah naga peri itu benar-benar dapat melindungi surga ilusi. Mencapai titik pemikiran ini, wajah Ling Xiao jelas terlihat pucat. Setelah beberapa waktu ragu-ragu, dia menginstruksikan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kota Gunung Selatan untuk tetap tinggal untuk melindungi hutan ilusi, dan setelah memberikan beberapa perintah untuk melaporkan berita apapun kepadanya, mereka akhirnya membawa semua orang kembali ke kota Gunung Selatan. Meskipun Han Qian terkejut atas fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis dapat merobek ruang surga ilusi, dia saat ini masih dalam suasana hati yang cukup baik. 10. Ini adalah total 10 kristal naga iblis. Sebagai kristal ajaib dari naga iblis dari langkah ke-9, benda-benda ini adalah harta karun yang langka.
Dapat dikatakan bahwa setiap kristal naga iblis dapat dinilai sama dengan peralatan di tingkat epik. Dari sini terlihat betapa berharganya mereka. Meskipun mereka adalah elemen kegelapan, energi yang dikandungnya sangat murni, dan di tangan seorang Grandmaster, kegunaannya tidak akan ada bandingannya. Long Hao Chen awalnya menyatakan keinginan untuk menawarkan kristal ajaib ini sebagai hadiah murni untuk kota Gunung Selatan, tetapi bagaimana Ling Xiao bisa menerima hadiah yang begitu besar? Hanya ketika Long Hao Chen mengklaim bahwa mereka adalah pengembalian untuk permata ilusi, Ling Xiao akhirnya setuju untuk mengambil dua. Han Qian langsung menerima mereka bertiga tanpa syarat. Dia bagaimanapun juga adalah guru besar Long Hao Chen, dan hal-hal ini pasti akan lebih berguna baginya daripada Long Hao Chen. 5 sisanya diberikan kepada Long Hao Chen, dan bahkan 3 kristal itu tidak diambil oleh kuil ksatria secara gratis. Mereka akan ditukar dengan poin kontribusi. Adapun jumlah spesifiknya, Long Hao Chen tidak bertanya, tetapi bagaimanapun, setelah kembali ke kota suci di mana menara misi pasukan pemburu setan, dia akan mengetahui jumlahnya ketika dia menerima misi berikutnya. Operasi kali ini adalah kegagalan bagi iblis, tetapi itu jauh dari dianggap sukses bagi manusia, dan mereka mungkin akan memiliki banyak hal untuk ditangani setelahnya. Dalam perjalanan pulang, Long Hao Chen meminta Ling Xiao merawat luka Kair. Setelah dia baru saja mendapatkan kristal ajaib dari dua naga iblis, Ling Xiao secara alami tidak akan menyayangkan apapun, dan benar-benar menggunakan mantra penyembuhan dari langkah ke-9. Sebelum kembali ke kota Gunung Selatan, Kair dirawat dengan mantra penyembuhan yang kuat, yang bahkan meningkatkan energi spiritualnya. Setelah kembali ke kuil imam, Han Qian dan Ling Xiao tidak dapat lebih memperhatikan Long Hao Chen, karena mereka semua sibuk dengan pertemuan. Long Hao Chen dan Kair sementara berpisah dengan Zhang Fangfang, dan kembali ke kamar pribadi mereka di lantai bawah tanah pertama. Hao Chen, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Kair menatap ragu-ragu ke Long Hao Chen yang tampak pucat. Long Hao Chen menjawab dengan suara muram, itu Hao, dia memanggilku. Saya takut dia menemui masalah dengan evolusinya. Kair, aku harus segera bergabung dengannya. Bawalah aku, karena peraturan dari surga ilusi bisa dilanggar, dunia dari mana Hao berasal pasti sama. Satu-satunya masalah adalah belum 6 jam sejak terakhir kali Anda menggunakan menara. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu lagi selama 6 jam. Dia tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut dan menarik tangan Kair, kembali ke Tower of Eternity dalam sekejap di bawah kilauan emas dari Eternal Melody. Setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, perubahan tertentu terjadi dalam hubungan antara Long Hao Chen dan Melodi Abadi. Tidak perlu menunggu 6 jam lagi, dan dia samar-samar merasakan bahwa jika dia ingin dipindahkan hanya oleh dirinya sendiri, dia akan dapat kembali ke Tower of Eternity kapan saja. Jika dia membawa rekan-rekannya, meski jarak waktu yang dibutuhkan lebih lama, itu tidak akan lebih dari 6 jam. Di antara pasukannya, Kair sebenarnya satu-satunya dengan kekuatan pertempuran penuh. Wang Yuan memiliki perasaan linglung, sehingga Long Hao Chen percaya dia terluka. Untuk alasan ini, setelah kembali ke Menara Keabadian, Long Hao Chen tidak berencana untuk memberitahu orang lain tentang masalah Hao, tetapi ingin membawa mereka kembali ke kuil imam secara langsung segera setelah dia bisa. Setelah itu, cahaya ungu menerangi seluruh tubuhnya, dan kontrak darah antara Long Hao Chen dan Hao melepaskan kekuatannya, segera membawanya ke dunia lain. Long Hao Chen masih ingat dengan jelas tentang bahaya yang dihadapi Hao terakhir kali. Pada saat itu, Long Hao Chen hanyalah seorang ksatria langkah keempat, yang kekuatannya jauh dari satu langkah keenam. Saat itu memang sangat berbahaya, tapi untungnya peruntungannya bagus dan dia berhasil menyelamatkan Hao pada akhirnya. Long Hao Chen sekarang adalah seorang ksatria dari langkah keenam, dan setelah pertempuran di surga abadi, dia membangunkan fisiknya sebagai dewa yang dipilih, dan energi spiritualnya bahkan meningkat sedikit. Bukan hanya energi spiritual internalnya sekarang telah mencapai 7.000 unit, tetapi energi spiritual eksternalnya juga tumbuh pesat, mencapai tingkat yang tidak diketahui oleh Long Hao Chen. Namun, dia bahkan tidak dekat dengan dirinya yang sebelumnya, dan dengan demikian merasa sangat percaya diri untuk bisa menyelamatkan Hao. Sekarang, dia menantikan penampilan Hao yang berevolusi. Seberapa kuat dia akan menjadi setelah evolusi ini? Selama evolusi terakhirnya, Hao telah menumbuhkan kepala ketiga, sebelum memakan banyak kristal magis untuk waktu yang lama. Jumlah spesifik tidak diketahui Long Hao Chen, tetapi selama setiap pertempuran, Hao adalah orang yang paling banyak mendapat untung dalam hal ini. Inilah alasan mengapa dia begitu cepat memasuki kondisi tidur nyenyak yang memerlukan evolusi sekali lagi. Saat waktunya bersama Hao meningkat, Long Hao Chen merasa semakin penasaran tentang asal-usul Hao. Pada saat dia baru saja muncul, dia tampak seperti binatang ajaib yang tampak lemah. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ditunjukkan Hao tumbuh semakin besar. Tetapi prestasi yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk berkembang.
Hanya 2 tahun kemudian, evolusi ini pasti akan membuatnya menerobos langkah ke-6. Ini adalah kecepatan evolusi yang Long Hao Chen belum pernah dengar sebelumnya. Bab 344. 10 Kristal Naga Iblis, 3. Kepentingan Kaisar Dewa Iblis di Hao yang paling mengkhawatirkan Long Hao Chen. Dia hampir yakin bahwa Hao adalah orang yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis ketika dia datang ke kota eksorsis. Dengan membuat hubungan dengan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis sedang mencari untuk mendapatkan ketuhanan kali ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi berpikir. Mungkinkah Hao juga memiliki ketuhanan? Namun, dia dengan cepat membuang pikiran ini, karena ini benar-benar di luar kepercayaan. Dengan kilatan cahaya ungu, perasaan realitas menghantamnya, dan Long Hao Chen segera menggunakan mantel suci yang membungkusnya di dalam. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke dunia ini, dan dia ingat tentang suasana berlumpur di sini. Jika kuil ilusi bisa disebut sebagai pintu masuk ke surga ilusi, tempat yang penuh dengan warna hitam dan merah ini bisa disebut neraka. Tepat setelah muncul, Long Hao Chen merasakan niat membunuh yang padat, mengaduk tanpa henti tepat di depannya. Itu adalah Hao. Pada saat itu, seluruh tubuh Hao diselimuti cahaya ungu pekat. Ketiga kepalanya terangkat, tapi semua matanya tertutup, saat dia terus melantunkan mantra. Seseorang bisa merasakan bahwa energi alami berlumpur di sekitarnya mengalir ke sisi Hao, berubah menjadi titik-titik cahaya ungu yang berkilauan, memasuki tubuh Hao setelah melewati cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, Hao saat ini bahkan lebih tinggi, panjangnya hampir mencapai 8 meter, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Di punggungnya, dua puncak tinggi itu bahkan lebih panjang, keduanya mengambil bentuk segitiga. Namun perubahan terbesar ada di kepalanya. Tonjolan di sisi kiri dari tiga kepala besarnya mencapai ukuran tiga kepala lainnya dan hal yang sama berlaku untuk tonjolan di sisi kanan. Saudaraku, aku datang, lakukan yang terbaik untuk berkembang, dan serahkan sisanya padaku. Mengatakan itu, Long Hao Chen berbalik menghadap keluar. Evolusi Hao ini terjadi di dalam gua lagi, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut hanya dengan tiba di pintu masuknya. Tempat yang dipilih Hao untuk berevolusi mirip dengan yang terakhir kali, sekali lagi di tengah gunung yang menunjukkan bekas-bekas pembelahan. Dia seharusnya menjadi orang yang berhasil. Langit hitam pekat, dan bahkan tidak ada satu bintang pun yang bisa dilihat. Di udara ada beberapa awan kegelapan yang kaya dan elemen api. Sementara jejak elemen lainnya sangat heterogen dan tersebar, tidak mendekati jenis sebelumnya dalam jumlah. Sejauh mata memandang, tanah tertutup retakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aliran magma bahkan bisa dilihat. Pada akhirnya, dunia seperti itu. Keheningan yang mematikan, Long Hao Chen tidak merasakan kehadiran yang hidup. Menyebarkan indranya, dia mendapat kabar baik bahwa setidaknya untuk saat ini, tidak ada musuh yang mendekat. Setelah kebangkitannya, Long Hao Chen bisa menyebarkan indranya dalam jangkauan besar bahkan di tempat yang begitu penuh dengan keheningan yang mematikan. Setelah beberapa saat refleksi, Long Hao Chen berusaha untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan teman-temannya di Tower of Eternity. Perubahan yang fantastis terjadi ketika dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam Eternal Melody. Merasa bahwa dia bisa langsung memindahkan dirinya ke Tower of Eternity, dia tidak terpengaruh oleh ikatan waktu di sini lagi. Tapi yang lebih penting, dia terkejut menyadari bahwa dia benar-benar bisa merasakan lokasi rekan-rekannya di Tower of Eternity, dan langsung memindahkan mereka ke sini. Keterkejutan perubahan ini membuat wajahnya berseri-seri karena gembira. Perubahan seperti itu niscaya akan sedikit meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, setelah munculnya perubahan dalam Eternal Melody ini, dia tidak perlu khawatir tentang fakta memanggil Kair ke sisinya lagi. Ini karena setelah Hao menyelesaikan evolusinya, dia hanya bisa mengikuti Hao. Tapi rekan yang akan dia bawa ke sini harus melewati Tower of Eternity untuk kembali. Koneksi Long Hao Chen dengan Tower of Eternity tidak memerlukan waktu cooldown lagi, dan berdasarkan perhitungannya, hanya perlu menunggu setengah jam setelah membawa seseorang ke sini, dan kali ini dapat diakumulasikan. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen merasakan sesuatu. Melihat jauh, dia melihat sejumlah besar kerangka hitam yang sama, yang sebelumnya dia temui, menuju ke arahnya. Melihat pasukan kerangka besar itu, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengingat kata-kata dari Lik yang dia temui. Pada saat itu, meski dia merasa sangat tegang, dia masih mencurahkan seluruh tubuh dan pikirannya untuk melindungi Hao. Tetapi setelah itu dia harus berpartisipasi dalam sisa kompetisi, yang tidak memberinya waktu untuk memikirkan kata-kata itu lagi. Namun, mengingat ingatannya yang mencengangkan, dia sekarang mengingat kata-kata itu, yang telah diceritakannya pada saat itu. Memikirkannya, adegan ini muncul dengan sendirinya di benak Long Hao Chen. Saat itu, Lik berkata, "Tidak, yang kamu lindungi adalah reinkarnasi iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita seperti ini."
Dunia kita hancur dan magma mengalir dari bumi. Spesies yang tak terhitung jumlahnya punah karena dia. Yang kuat telah melarikan diri, yang kurang beruntung semua menjadi Andit, dan sekarang, hanya Andit yang bisa ada di dunia terkutuk ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini, tetapi aura suci Anda membuat saya jijik dan tindakan Anda membuat saya semakin marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke duniamu sekarang. Sekarang iblis, Austin Griffin, muncul di wilayah saya, bahkan jika saya hanya seorang Lik, saya harus membunuhnya. Jika tidak, siapa yang tahu penderitaan lain apa yang akan dibawa oleh pemulihannya ke dunia kita? Raja Iblis yang bereinkarnasi, pembuat kegelapan dan api yang jahat, dan apakah karena Hao dunia ini berubah menjadi neraka? Ini terlalu tak terbayangkan. Long Hao Chen melemparkan kembali kepalanya sendiri dengan kekuatan penuhnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mempercayai kata-kata yang diucapkan Lik saat itu. Dan kemudian, dia membenci dirinya sendiri karena telah membiarkan kepercayaannya terhadap Hao terpengaruh. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pada saat mereka bertemu satu sama lain di Gunung Suci Ksatria, seluruh Hao telah dipenuhi luka dan memar ketika dia dipanggil. Kemudian, dia harus menggunakan darahnya sendiri untuk melindungi nyawa Hao. Tapi dengan cara yang sama, tanpa Hao, dia mungkin juga sudah mati di medan perang. Selama bertahun-tahun, Hao selalu menemaninya, dan bisa dikatakan sebagai makhluk yang paling dekat dengan hatinya, kecuali orang tuanya. Bahkan Kair tidak bersamanya selama Hao. Long Hao Chen tidak pernah menganggap Hao sebagai tunggangannya, tetapi sebagai adik laki-lakinya yang paling berharga. Atas dasar kepercayaannya terhadap adik laki-lakinya, Long Hao Chen dengan cepat melepaskan keraguannya dan dipenuhi dengan resolusi. Apakah dia benar-benar lebih suka mempercayai musuh daripada saudaranya sendiri? Tidak mungkin. Setelah memikirkan ini, dia segera merasa damai, dan hanya niat pertempuran yang tersisa di matanya. Tepat pada saat itu, sosok buram mulai melayang dari jauh. Itu maju menuju pasukan kerangka dan didorong ke depan. Sosok hitam itu, yang matanya berkilauan dengan api hijau, bukankah itu lumut? Long Hao Chen menghitung total 12 lumut, dan ketika mereka mendekat, dia menemukan bahwa kerangka di bawahnya berbeda dari yang terakhir kali. Selama kunjungan terakhirnya ke sini, kerangka yang dia temui hanya seukuran manusia biasa, tetapi serangan dan pertahanan mereka sangat kurang. Tapi kali ini, kerangka semua hampir 2 meter, dan meskipun mereka semua hitam, mereka jauh lebih kuat, dan di tangan mereka membawa beberapa senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang. Tanpa ragu, kerangka yang diperkuat ini dikendalikan oleh selusin lumut yang mengambang di langit. Selama lumut ini terbunuh, kerangka di bawahnya pasti akan berhenti menjadi ancaman. Namun, Long Hao Chen tidak bergerak tergesa-gesa. Mundur ke pintu masuk gua, dia mengeluarkan kilatan keemasan dan Yating keluar, melayang di udara. Merasakan lingkungan sekitarnya, Yating segera mengerucutkan bibirnya, "Tuan, tempat ini benar-benar kotor." Tiba di tempat yang seperti neraka segera setelah meninggalkan surga ilusi, akan agak aneh jika dia akan senang. Long Hao Chen berkata dengan nada muram, "Ini adalah dunia tempat Hao berasal. Dia sedang dalam langkah penting dalam evolusinya, jadi kita harus melindunginya. Kembali ke bentuk terkuatmu, pertempuran akan segera dimulai." Baik. Kecemerlangan keemasan yang dalam menyebar dari tubuh Yating, dan dengan kilatan keemasan, dia kembali ke wujudnya sebagai seorang gadis, yang kecemerlangan keemasan lembut bercampur dengan Long Hao Chen, melengkapi satu sama lain dengan baik. Segera setelah itu, mereka merasakan perasaan nyaman dan transparan yang dibawa oleh cahaya suci ini. Kerangka itu semakin dekat dan lebih dekat, sementara 12 lumut itu melayang pada jarak 200 meter dari gua. Api hijau lumut berdenyut di mata lumut yang mengucapkan mantra tanpa henti. Kecemerlangan hitam atau abu-abu menyembur dari langit ke kerangka, dan segera, kerangka itu terlihat bertambah cepat, dan bahkan aura mereka menjadi diperkuat dari itu. Di tangan kirinya adalah perisai suci agung dan di tangan kanannya adalah disiplin cerah. Saat Long Hao Chen maju sedikit, menciptakan jarak antara pintu masuk gua dan dirinya sendiri. Saat dia melirik dingin ke-12 lumut, dia membuat persiapan untuk pertempuran. Akhirnya, kerangka pertama mengulurkan tangan, berlari dengan kecepatan tinggi dan mengarahkan bilah tulangnya ke kepala Long Hao Chen. Setelah bertarung berkali-kali melawan kerangka selama uji coba di Tower of Eternity, Long Hao Chen tidak merasakan tekanan dari kerangka hitam itu. Setelah memegang Bright Discipline di tangan kanannya dalam gerakan memblokir, dia menghancurkan tulang pedang dengan mudah menjadi pecahan dengan tebasan cepat ke bawah. Busur emas misterius kemudian digambar di dada kerangka, setelah itu tubuhnya hancur berkeping-keping. Kali ini, bahkan lebih banyak kerangka mendekat, menuju ke arah Long Hao Chen. Menyapu pedangnya dengan light tone, dia mengeluarkan pancaran cahaya keemasan yang menyebar dalam lintasan melingkar dengan diameter lebih dari 10 meter. Dalam lingkup cahaya keemasan itu, semua kerangka hitam terpotong menjadi dua, dan cahaya suci yang membawa nafas suci langsung menghancurkan jiwa mereka.
Setelah menyelesaikan kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, energi spiritual internal Long Hao Chen dari elemen cahaya suci murni tidak hanya mendapatkan efek sakral yang lebih besar, tetapi juga menjadi lebih terkompresi. Hal yang sama untuk Lin Xin yang telah memperoleh kompor spiritual jantung api. Sifat cahayanya telah mendapatkan perubahan kualitatif, menahan semua atribut kegelapan Andit ini. Bab 345. Upah Perang Melawan Mayat Hidup, I. Sekali lagi menghadapi lautan kerangka, respons Long Hao Chen jauh lebih mudah dari sebelumnya, meskipun kerangka yang ada lebih berevolusi. Ini menunjukkan betapa kekuatannya semakin matang sejak saat itu. Terakhir kali dia harus melindungi Hao, dia baru saja naik dari langkah keempat ke langkah kelima, tapi kali ini, dia kira-kira sudah berada di peringkat kelima dari langkah keenam dalam kekuatan. Lebih lanjut menambahkan keuntungan dari kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, dia secara alami tidak merasakan tekanan menghadapi Andit level rendah ini. Melihat Long Hao Chen mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, api hijau lumut di mata 12 lumut yang berdiri jauh menjadi lebih redup, tampak menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Cahaya murni melepaskan aura suci yang memberi mereka perasaan bahaya yang gelisah. Bahkan Long Hao Chen sendiri tercengang saat mengetahui bahwa kerangka yang terus memanjat bahkan tidak berani mendekat lebih jauh setelah merasakan esensi cahaya yang intens di udara. Teriakan tajam keluar dari Lik, dan tongkat tulang mengeluarkan aura kematian yang lebih intens. Segera, kerangka di depan mulai runtuh, hancur berkeping-keping sebelum dengan cepat menyatu satu sama lain. Trik ini lagi. Terakhir kali, Long Hao Chen nyaris meninggal karena itu. Ini adalah Raja Tengkorak yang dikumpulkan oleh para Lik. Dan lebih jauh lagi, kali ini hasil dari kerja sama 12 lumut, menggunakan jumlah kerangka yang lebih banyak, dan akan menghasilkan hasil yang lebih kuat dari sebelumnya. Long Hao Chen tidak berpengalaman seperti sebelumnya, bagaimana dia akan membiarkan Lik ini melakukan sesuka mereka? Yating! Long Hao Chen menggeram, dan segera, cahaya gemerlap dipancarkan dari punggungnya saat 4 sayap besarnya menyebar. Dengan sebuah flap, tubuhnya sudah didorong ke arah 12 Lik itu. Sayap spiritual Long Hao Chen berbeda dari sayap cahaya Yating. Sayap cahaya Yating memiliki warna transparan yang membuatnya menyerupai sayap kupu-kupu, hanya membuatnya semakin indah, tetapi sayap spiritual Long Hao Chen tampak dekat dengan sayap burung, sama-sama sebanding dalam hal kecepatan. Mantra Yating sudah disiapkan. Mengepakkan 6 sayapnya, dia mengambil alih posisi Long Hao Chen di pintu masuk gua, memegang tinggi staf di tangannya. Selama waktu ini, elemen cahaya intens terbentuk di udara, berubah menjadi bola cahaya berkilauan seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah kerangka. Starfall. Meskipun tempat ini tidak memiliki esensi cahaya, Yating tidak hanya berevolusi 3 kali tetapi juga memperoleh manfaat dari kebangkitan Long Hao Chen sebagai dewa yang dipilih, dan perpaduannya dengan kompor sein spiritual, dan kekuatannya saat ini sudah mendekati penyihir di puncak langkah ke-6. Mantra yang dia berikan begitu lama untuk dipersiapkan secara alami bukanlah mantra sederhana dari langkah ke-6 tetapi mantra yang kuat dari langkah ke-7. Kekuatan terbesar Yating terletak pada kenyataan bahwa tubuhnya pada awalnya sepenuhnya terbuat dari esensi cahaya, jadi dia tidak perlu khawatir akan kekurangan energi spiritual seperti penyihir manusia. Satu-satunya batasan adalah batas intensitas penggunaan dalam kekuatannya, dan kecuali energi elementalnya benar-benar habis, dia akan selalu bisa terus menggunakan sihir. Tentu saja, jika tidak ada yang benar-benar tersisa, ini hanya akan meramalkan kematian Yating. Starfall adalah mantra dari langkah ke-7. Dan lebih jauh lagi, itu termasuk jenis sihir elemen cahaya eksklusif untuk peri, yang tidak dapat digunakan manusia. Bentangan luas bintang-bintang terang menghantam kelompok kerangka, dan yang paling menakutkan adalah bintang-bintang terang ini memiliki panjang mata, mengarah ke bagian inti tubuh Raja Tengkorak yang menyatu. Masa kilatan cahaya keemasan mekar di tengah gelombang kerangka, dan kemanapun cahaya keemasan lewat, kerangka itu berubah menjadi abu-abu-abu. Bagian kerangka yang menyatu satu sama lain juga hancur, tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kombinasi mereka. Pada saat itu, Long Hao Chen tiba di depan 12 lumut. Setelah sayapnya menjadi 4, kecepatan terbang Long Hao Chen terangkat. Meskipun dia bukan ahli dalam penerbangan untuk saat ini, karena kurangnya pelatihan, dia masih bisa mencapai performa yang bagus di garis lurus. Karena itu, 12 lumut ini hanya melihat kilatan cahaya keemasan karena Long Hao Chen sudah ada di depan mereka. Menjadi pucat karena ketakutan, 12 lumut mengeluarkan tangisan tajam hampir secara bersamaan. Kemampuan ini khusus untuk lumut. Disebut Hisses of Terror, sihir itu memiliki beberapa kemiripan dengan sihir yang mengguncang otak yang digunakan oleh pembunuh manusia, tetapi jauh lebih kuat, karena itu bergantung pada energi jiwa mereka yang akan dicapai. Long Hao Chen menderita kerugian saat pertama kali dia menghadapi Lik. Namun, kali ini, desis teror tidak banyak berguna untuk melawannya.
Tanggapan Long Hao Chen sangat sederhana, itu untuk membungkus dirinya dengan mantel suci yang diperkuat oleh riak cahaya. Bahkan jika desisan teror dari Lik ini bahkan lebih kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan desisan dari hantu di Desolate Hissing Cavern. Sejak Long Hao Chen berhasil memahami riak cahaya, akankah ada sesuatu yang dia takuti dalam desisan kecil ini? Di udara, dengan gerakan belaka, Long Hao Chen dengan paksa menerobos barisan lumut. Dengan segera, Bright Discipline berubah menjadi bayangan keemasan, dari tangan kanannya. Itu adalah Demon Whipping Flash. Aspek kuat Lik adalah jiwa mereka, bukan tubuh fisik mereka. Menghadapi penindasan aura suci Long Hao Chen, jiwa mereka kehilangan sedikit kekuasaan. Bagaimana mungkin tubuh fisik mereka menahan serangan kuat dari Demon Whipping Flash? Kedua belas lumut itu tertusuk dalam sekejap, segera dibakar oleh api emas. Baik itu tubuh atau jiwa mereka, semuanya ditelan oleh api emas ini. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, api suci batin. Dengan kata lain, semua serangan Long Hao Chen akan membawa efek dari api suci dalam penggunaannya. Api suci adalah kemampuan yang juga bisa dipelajari oleh ksatria lain, tetapi mereka harus mencapai langkah ketujuh untuk itu. Selain itu, dalam kasus penggunaan, api suci akan menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar. Namun, sebagai dewa yang dipilih, Long Hao Chen tidak perlu khawatir tentang ini. Dapat dikatakan bahwa setelah kebangkitannya, keunggulan fisik Long Hao Chen sebagai Scion of Light sedang dalam ayunan penuh, memungkinkannya untuk melampaui semua ksatria dengan peringkat yang sama dengan selisih besar. Setelah lautan kerangka di bawahnya kehilangan perintah dari lumut, hanya butuh beberapa saat untuk gelombang kerangka hitam yang tak berujung ini menghilang. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampak tidak puas dari pertempuran ini. Ketidakpuasan ini terletak pada ketidaktahuannya dengan kemampuannya sendiri setelah kebangkitan ini. Jika dia memperkirakan bahwa Lik ini akan sangat mudah ditangani, dia tidak akan menginstruksikan Yating untuk menggunakan kemampuan yang kuat seperti Starfall. Menyaksikan seluruh pemusnahan kerangka di bawahnya, dia akhirnya santai, terbang kembali ke gua itu. Hanya saja karena penggunaan tenaganya yang berlebihan selama penerbangan, ia terhuyung-huyung pada saat mendarat. Sepertinya saya harus melatih kemampuan terbang saya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Kata-kata ini bukannya tanpa alasan. Pertempuran antar pembangkit tenaga listrik sering terjadi di udara. Ini karena, di udara, seseorang dapat menghindari melukai sekutu dan menghancurkan bumi. Bahkan iblis buas seringkali tidak mau bertarung dengan manusia di darat. Yating terkikik sambil tertawa, "Tuan, manusia sepertimu tidak bisa terbang secara bawaan. Wajar jika Anda menghadapi beberapa kesulitan untuk terbang." Long Hao Chen menatapnya dengan aneh. Setelah Yating mampu berbicara dengan manusia, dia benar-benar merasa tidak enak badan. Tapi yang terpenting adalah dia tidak tahu bagaimana dia bisa memberitahu Kair tentang sisi barunya ini. Tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada ekspresi Long Hao Chen. Semacam firasat tidak menyenangkan tiba-tiba melonjak, seolah-olah bahaya besar akan datang. Bagaimana mungkin setelah membunuh 12 lumut dan pasukan kerangka mereka, ancaman besar muncul begitu tiba-tiba? Apa akhirnya, persepsi Yating tidak kalah dengan Long Hao Chen, apalagi dia awalnya membentuk satu dengannya. Dia secara alami memiliki kesadaran tentang apa yang muncul dalam indera Long Hao Chen, dan memberikan pandangan yang jauh keheranan. "Guru, bau dengan bau menyengat mendekati kita. Musuh ini seharusnya menargetkan daerah kita." Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan beberapa kecemerlangan keemasan yang lembut. Keempat sayap di punggungnya kemudian dikepakkan dengan ringan, menyerap sejumlah kecil esensi cahaya di udara. Bukannya dunia hitam dan merah ini benar-benar tanpa elemen cahaya. Penyihir elemen cahaya lain dari seorang ksatria mungkin akan menemui kesulitan untuk diisi ulang di sini, tapi bagaimanapun dia adalah dewa yang dipilih. Meskipun dia tidak mungkin meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya di sini, penyerapan dan inderanya terhadap esensi elemental masih sangat kuat. Buatlah persiapan pertempuranmu. Tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi, kita harus melindungi gua dengan baik sampai Hao berevolusi. Ya, Yating memberikan jawaban cepat, sebelum mundur, berdiri di sisi samping Long Hao Chen. Melihat master di depan matanya, tatapannya sangat lembut. Kesetiaan yang dimilikinya terhadap Long Hao Chen sudah tidak sesederhana hasil dari kontrak yang menghubungkan mereka, tetapi karena fakta bahwa keberadaan Long Hao Chen memberinya kehidupan baru. Lambat laun, ancaman itu menjadi semakin kuat. Menatap jauh, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi tumbuh semakin gelisah. Apa itu? Tiba-tiba, matanya menyusut, dan segera berikutnya, dia mulai menatap ke arah tertentu. Dalam pandangannya, makhluk hidup aneh muncul. Sekilas, mereka tampak seperti manusia, terdiri dari 4 anggota badan, 1 tubuh dan 1 kepala. Namun, gaya berjalan mereka sangat berbeda dengan manusia. Kedua kaki mereka terus bergoyang-goyang, sementara tangan mereka terentang di depan tubuh mereka.
Pada setiap lompatan, mereka maju setidaknya 5 atau 10 meter, menuju ke sini dengan kecepatan terbang. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari ini muncul di garis pandang Long Hao Chen dan Yating. Zombie, ini zombie. Yating kehilangan suaranya karena khawatir. Long Hao Chen bertanya dengan heran, apa itu zombie? Apakah itu sejenis andit? Yating mengangguk padanya, itu adalah sejenis andit yang sangat kuat. Secara peringkat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lik, tapi mereka jauh lebih kuat dari kerangka, dan merupakan bentuk manusia yang sudah mati. Tubuh fisik mereka terkikis oleh energi kematian tetapi tidak membusuk, dan jiwa mereka terinfeksi oleh kematian.